Haleluya, shalom. Senang sekali ada di Abalaf, Kelapa Gading pada pagi hari ini. It's an honor for me. Oke, terima kasih Pak Budi dan semua tim penatua dan kepemimpinannya telah mengundang saya. Actually this is a surprise ya. Kita udah kenal Abalaf dari tahun 80-an. Jadi saya mau cerita sekalian, saya mau introduce myself. Sebelumnya kan kita harus kenalan dulu ya. Yang belum kenal saya sebelumnya, karena saya kenalnya leader-leader saudara yang zaman jadul, oke? Actually Beta Sandi Tenggara, sekarang yang penatua di Bali itu adalah kakak rohani saya. Jadi saya langsung aja bisa ditampilkan, oke. This is my family. Istri saya Sylvie, kami sudah menikah 29 tahun, tahun depan 30 ya. Itu layak ditepukin tangan zaman sekarang. Tidak bisa bersama dengan kita hari ini, tapi saya poinnya kemana nih? Oke, sini ya. Sana, oke. Anak kami dikaruniai 3 orang putri. Ya, saya jadi yang paling ganteng di rumah. James Bond sendiri, saudaraku. Jadi saya akan kenalin anak saya satu-satu. Saya dikaruniai 3 daughters dan nanti saya akan cerita apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Pertama nih Ashley ini seorang influencer, ya merek-merek yang sangat ternama endorse dia ya inilah bisnisnya anak-anak sekarang, foto, video jadi bisnis, ya kan. Kadang-kadang kalau dia nggak ada yang fotoin, dedinya harus fotoin dia. I took this shot, oke. Dia akhirnya harus bisa fotografi juga. Anak saya semuanya Gen Z, oke. Yang nomor 2 Gloria, dia kuliah di Newcastle di Inggris, kemudian setelah lulus dapat kerja di London. Sekarang dia di London bersama dengan istri. Kemarin saya baru 2 minggu spend time sama dia, baru kembali kita 2 minggu lalu, oke. Ini Gloria. Yang ketiga masih ada nih si kecil, sebentar lagi dia 16 tahun, kelas 1 SMA, dan dia sudah sering merengek-rengek mau mulai bisnis, menjadi entrepreneur, cewek dari usia belasan tahun. Ya inilah anak-anak kita, ya amin. Nah Tuhan kasih saya kesempatan untuk merintis 3 gereja. Ini yang saya mau cerita kepada saudara. Karena saya lahir baru sekitar bulan Desember tahun 84. 2 minggu kemudian beberapa leaders kaum muda, pemimpin kaum muda dari seluruh Jakarta ada rapat di Kiai Maja, yang saya baru sadar setelahnya bahwa mereka mempersiapkan sebuah event besar pakai Gelora Bung Karno, zaman dulu namanya Stadion Utama Senayan. Ya, ada putra bangsa pertama Evangelis Jeremy Arim pakai itu untuk KKR, Kasih Melanda Jakarta. Jadi saya tuh 2 minggu setelah lahir baru langsung ikut jadi panitia Kasih Melanda Jakarta. Panitia ada ratusan, tapi yang tertulis, ya mungkin gak banyak orang yang ingat, yang tertulis di kertas ada Yusa Kancana seksi transportasi. Jadi panitia termuda umur 18 tahun. Demikianlah Tuhan pakai saya. Nah by the way, saya lahir baru tanggal 5 Desember di sebuah persekutuan kecil. Papi mami punya persekutuan di rumah, tahun 70-an dari 76 sampai 86 ada persekutuan di rumah. Setiap Kamis malam, tapi setiap Kamis malam saya kabur. Jadi bandel dan lain sebagainya. Tapi beberapa anak muda jangkau kepada saya, kami di Cawang. Saudara. Ada sebuah persekutuan di Cawang, anak muda semua di gang kecil. Oke. Semuanya nggak terkenal. Dan saya hadir di situ, saya masih ingat 5 Desember 1984, Roh Kudus jamah saya, penuh Roh Kudus, nangis, dan itulah momen lahir baru saya. By the way, yang khotbah malam hari itu adalah Beta Sandi Tenggara. Haleluya. So we have a long history together. Jadi dari situ saya kemudian bertumbuh di persekutuan di Yasdi, akhirnya Beta ikut Pak Beta ya, sekarang harus dengan hormat ya, Pak Beta. Masuk di Abalaf, saya masuk di Maranatha. So the last time saya ada di mimbarnya Abalaf itu adalah waktu saya translate Bob Weiner sekitar tahun 1987. A long way, oke? So at least kita punya kesamaan, value dan sebagainya. Nah kemudian tahun 90, jadi lahir baru 84, tahun 90 saya sudah kuliah di FISIP UI. Ada 2 anak Institut Pertanian Bogor ibadah di tempat kami. Waktu itu kami Maranatha itu ada di Wisma Metropolitan 2. Jadi saya bilang, wah luar biasa kalian dari Bogor ke sini. Jadi nanti hari Kamis saya akan ke Bogor untuk bikin komsel dengan kalian. Nah dari 2 orang ini bertumbuh jadi 5, 9, 15. 15 kemudian kita sewa rumah. Mereka di center itulah
mereka bawa teman-teman mereka bertobat, saya nyanyiin, saya khotbahin. Yang bertobat kita bikin bak yang sederhana di belakang, kita baptis, dan kemudian bulan Septembernya saya menyadari diri saya, usia 23 tahun, tingkat 4 divisi UI, saya merintis dan mengembalakan jemaat. That's my story. Oke, saudara, baru 5 tahun lahir baru itu. Dan kemudian jemaat kami seperti beberapa yang tahu ceritanya Maranatha, kita church planting kemana-mana, pioneering churches, I train young people. Dan kemudian setelah itu saya tinggal ke Portland Bible College. Setelah Portland Bible College baru saya kembali dan kemudian menikah. Kemudian gak lama kemudian langsung gak buang waktu kita pergi ke Medan. Di Medan saya merintis gereja lagi. Saya bawa 2 anak Batak dari yang saya muridkan di Bogor, ajak ke Medan. Kita sewa rumah lagi, saya tinggal di situ, full time staff tinggal di situ, ibadah di situ, itu jadi center tempat kami tinggal sama-sama. Kami kalau perlu meja apa segala macam kita nggak beli jadi, kita beli aja papan dan balok supaya ada bonding sama-sama, kita kerjain bareng. Istri saya masak, kita semua makan. Ya, ini kami cross culture saudaraku, karena jemaatnya 90% orang kita Batak. Ada orang kita Batak di sini yang katakan, Horas Jalagabe, amen. Salah satu dari mereka terus terang kepada saya bilang, Pak, pertama kali kami nengok Bapak, heran kami. Ngapain orang Cina ini ngurusin kami di sini? Di Medan gak terlalu bergaul kali, ya saudaraku. Jadi akhirnya saya dikasih marga, Cinaga, oke, sampai sekarang. Ya saudaraku. Saya kalau ketemu Sinaga asli langsung gemetar saya palsu soalnya KW, ya saudaraku. So that's my story, itu di Medan. Ya, jadi kemudian jemaat yang terakhir kami rintis juga gembalakan di Bandung. Anak saya lahir di kota-kota yang berbeda semua. Ashley lahir di Medan, Bogor waktu saya masih single. Ashley lahir di Medan, waktu kami kembali ke Jakarta, Gloria lahir. Kami di Bandung, Angel lahir. Anak-anak lahir tergantung bapaknya tugas di mana. Amin, saudaraku. So that's the story of my family. Jadi kita udah kenalan nih. Kalau nggak kenalan nggak jadian, saudara. Nah, jadi berdasarkan pengalaman ini, raising 3 GNC daughters dan kemudian planting 3 churches, saya tulis 1 buku. Nah, buku ini salah satunya juga di-endorse oleh Kak Edi Leo, ya, penatua saudara. Jadi bukunya kebetulan saya bawa di belakang nanti yang tertarik untuk memahami, so, subtitle of the book is Understanding and Engaging. Jadi memahami dan merangkul generasi Z. Kita tahu anak-anak kita sekarang mindsetnya sangat berbeda dengan kita, amen? Oke, ada yang mau child free, ada yang marriage itu tidak penting dan lain sebagainya. Dan ada beberapa sangat terdorong menjadi agnostik. Baru kemarin saya kembali dari Yogyakarta, kemarin malam. Di mana saya bikin 1 sesi, kumpulin anak-anak muda. Mereka kasih saya sesi yang sangat berat, yang membuat saya bertekuk lutut dan menjerit kepada Tuhan. Mereka bilang gini, bring your hardest and wildest question. Pastor Yusak akan menjawab. Jadi anak muda sekarang pertanyaannya sangat wild sekali. Dan kita harus membantu mereka. Saya ngulik dari firman Tuhan, tarik gems dari, ternyata firman Tuhan itu lengkap dari awal semua nothing new under the sun. Firman Tuhan sudah tahu itu semuanya. So I can speak to our young generation, anak-anak saya punya tetap punya beban untuk generasi. Amin, saudaraku. I hope Abah Love tetap juga terus melihat kepada generasi muda. Anak-anak kita, amen. Saya percaya milenial dan Gen Z akan merubah dunia ini for the better. Because of the power of Jesus Christ, Tuhan kita. Amen. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Amen. Nah, hari ini saya ingin share, waktu saya sampai jam berapa Pak Budi? Nanti kasih tahu ya, kasih warning 10 menit. Saya baru sadar bahwa I'm a storyteller, bisa cerita panjang, amen. Kalau nggak dibatasin bisa bablas. Amen. Hari ini saya ingin cerita kepada saudara, sebenarnya intinya adalah sesuatu yang saya alami sekitar 12-14 tahun yang lalu. Sebuah pengalaman metanoia, sebuah pencerahan, melihat Alkitab, firman Tuhan, karya Kristus itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, saya tahu kita dari akar yang sama. Saya tadi katakan saya juga berapi-api untuk Tuhan. Tapi kita semua menyadari bahwa sebenarnya after a while kita bisa terjebak juga di dalam sesuatu pola pikir. Oh, saya sudah seperti ini, saya sudah achieve ini. Kemudian ada entitlement. Saya pikir saya sebenarnya udah layak,
saya udah dewasa, kita bisa judge orang lain. Ya, saya tahu dalam leadership pasti ada kriteria. Tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, sebenarnya kita tidak bisa. Nah, saya akan cerita tentang Petrus hari ini, tapi sebelumnya saya kasih introduction dulu. Dalam peristiwa si wanita yang mengurapi kaki Yesus, Tuhan Yesus mengatakan dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dosanya diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Namun menurut saudara yang mana duluan? Dosanya diampuni atau dia banyak berbuat kasih? Logika sebab akibatnya di sini adalah dosanya diampuni karena dia berbuat kasih, atau dia berbuat kasih karena dosanya sudah diampuni. Kok saya jadi ngajak orang berpikir semua di Kelapa Gading pagi ini ya? Pada satu periode tertentu 2016 sampai 2019 saya menolong church planting juga, tapi saya bukan gembalanya, di Manado. Terbang ke Manado 2 kali sebulan. Setiap malam saya berangkat, biasanya Sabtu malam, berarti Jumat malam atau Sabtu dini hari. Saya naik pesawat, pas naik ke pesawat langsung orang bahasa Manado semua kan. Apa kabar ngoni? Gitu, kayak gitu-gitu loh. So capek kita, ya kan? Ini udah ketahuan pasti Manado kan. Nah, saya bisa katakan kepada orang di sebelah saya, kamu berbahasa Manado karena kamu bermasa Manado, oleh sebab itu kamu pasti orang Manado. Nah sekarang pertanyaannya yang mana yang duluan? Dia itu berbahasa Manado karena dia orang Manado, atau karena dia orang Manado, identitas terlebih dahulu, kemudian dia memanifestasikan ciri-cirinya adalah dia berbahasa Manado. Nah seringkali, saya bikin sudah pusing atau enggak nih? Seringkali kita pikir kita itu qualified menjadi anak Tuhan Yesus karena kita berbuat ini dan itu. Sebenarnya the New Testament understanding adalah kita melakukan semua itu tadi, mau misi, mau apa segala macam semua, hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu terlebih dahulu kepada kita. Amin saudaraku? So what we do here now, seberapapun hebatnya itu, tidak pernah menjadi kualifikasi terhadap atau menjadi pemenuhan syarat terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita in the first place anyway. Amen. Sebab itu kita akan, kalau enggak paham urutan ini, sebab akibat ini, kita menjadi bingung pada saat kita baca Efesus 2 ayat 8 sama 10, itu kan ada kontradiksi. Kamu diselamatkan hanya oleh anugerah karena kasih karunia dengan iman, oleh iman, ya kan? Itu bukan karena perbuatanmu, bukan karena perbuatan baik, not because of good works. Tapi ayat 10-nya dikatakan kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang telah disiapkan Tuhan. Ada 2 perbuatan baik, ayat 8 sama ayat 10. Di ayat 8 dikatakan perbuatan baik kita tidak menjadi pemenuhan syarat. Jadi bukan gara-gara itu kita menerima karya Kristus. Tapi karena karya Kristus, kemudian kita diubahkan, terjadi transformasi dalam hati kita, kemudian kita memanifestasikan sifat, identitas, roh yang ada di dalam kita yang luar biasa itu, kemudian keluar. Tapi pada saat kita melakukan itu semua, jangan menjadi syarat baru lagi, signal dari surga mengatakan amin. Bahwa setelah kita lakukan itu semua, terus menjadi, sekarang gara-gara inilah Tuhan pakai aku, berkati aku, sembuhkan aku. Akhirnya kita masuk dalam legalistik, transaksional. Sudah pernah dengar jargon-jargon yang ada di sekeliling kita? Saya harap bukan saudara yang mengatakannya, tapi saudara pasti pernah dengar, banyak doa, banyak berkat. Saya mau kasih tahu saudara, itu nggak ada di Alkitab. Yang ada adalah karena Tuhan sudah begitu memberkati kita, kita menjadi banyak berdoa. Dan doanya isinya apa? Doanya adalah mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kita. Haleluya. Bukan membujuk Tuhan, bukan mengatakan mudah-mudahan Tuhan menjawab. Kenapa ya Tuhan? Saya udah melayani Tuhan 20 tahun, kok sakit saya nggak sembuh. Itu transaksional juga. We have to declare Tuhan. Intinya kekristenan itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Not what we do, tapi apa yang dia lakukan. It's so simple. Saking simpelnya we can miss it entirely. Amin saudaraku.
Nah sekarang saya ingin cerita, perempuan ini, saya percaya perempuan ini kalau kita baca Lukas 7, Tuhan merebuke Simon, si orang Farisi ini, dia katakan, ini lihat perbuatannya, seakan-akan perbuatannya yang menjadikan dia diampuni. No, saya percaya ada momen, ada event sebelum peristiwa ini, wanita itu datang sebenarnya untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi ada momen di mana Tuhan sudah menjumpai dia dan sudah mengampuni dia. Haleluya, that's the key to understand this passage. Amen. Demikian juga dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini ujungnya kita udah tahu ceritanya. Seluruh satu kota bertobat. Sekota Samaria. Dia menjadi pengginjil kota yang luar biasa. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Ada momen, saya nggak tahu jaraknya berapa jam. Taruhlah 1 jam atau 2 jam dia ngobrol dengan Tuhan Yesus. Momen bahwa Tuhan Yesus menjamah hati dia. Itulah yang merubah dia. Dan saya baru-baru ini setelah metanoia itu, saya mengerti bahwa Tuhan Yesus pada saat mengatakan, di mana suamimu, itu bukan rebuke. Itu bukan exposing sin. Nah inilah yang kita bicara. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan, sesudah bla 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 semua, terus dia katakan, di mana suamimu? Saya percaya wanita itu lagi mikir begini loh, ini orang suci nih, kayaknya nabi nih. Tapi kalau dia nabi benar-benar, kalau dia tahu apa yang aku lakukan, masa laluku, pasti dia nggak mau ngomong sama saya. I'm totally unqualified. Tapi terus Tuhan Yesus ngomong, di mana suamimu? Sebenarnya Tuhan Yesus ngomong gitu untuk mengatakan, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir kamu tidak qualified kan? Aku tahu masa lalumu, suamimu, all the history. Oke, yang 5 yang sebelumnya, Buffalo Gathering, amin saudara. Ya kan? Sama yang terakhir yang 6 juga. Tapi Tuhan Yesus ngomong gitu untuk mengatakan begini loh. Dan this is the key to my understanding. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong gini, aku tahu kok semuanya itu, tetapi aku memutuskan untuk sayang kepada kamu anyway. Jadi bukan exposing mau mempermalukan dia, bukan. Untuk mengatakan, aku tahu kamu seperti ini, tapi aku putuskan untuk datang ke sini. Yohanes 4 ayat keempat waktu dimulai cerita ini dikatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Karena Tuhan Yesus ingin menjumpai perempuan ini. Bahkan murid-murid suruh sana-sana pergi. Mungkin karena kalau banyak-banyakan dia nggak mau datang kan. Ada laki-laki di sini. Dan hari itu perempuan yang sudah dengan 5 pria sebelumnya. Pria ke-6 dia Buffalo Gathering. Sudah 6. Fail. Broken relationship. Hari itu dia ketemu dengan pria ke-7. Pria sempurna Yesus Kristus. Yang mentransformasi hidupnya sama sekali. Upside down. Dan akhirnya dia menjadi penginjil sekota. Dari sini saya belajar, orang yang baru lahir baru adalah penginjil yang paling efektif. Haleluya. Jangan dicabut itu dari komunitasnya. Dampingi dia. Apa pengaruhnya dia masih ada di komunitas itu. Dan seluruh komunitas bisa terima Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya ingin fokus kepada Petrus. Karena saya melihat, waktu saya melihat Petrus ini adalah diri kita semua. Ya, Petrus adalah abalaf kelapa gading, saudara. Luar biasa, berapi-api. Saudara ingat di Taman Getsemani ini, waktu Tuhan Yesus bilang sebentar lagi aku ditangkap, disiksa, mati, digantung. Dia bilang, no, that's not going to happen. Tuhan, kemanapun kau pergi, aku akan bersamamu, aku bersedia mati bagimu. Karismatik banget kan? But where was Peter? Kabur. So, Peter ini, saya nggak tahu kenapa kalau siapa di sini yang seumuran dengan saya baca komik Tintin? Kapten Haddock. Saya kok kalau lihat Petrus ingat Kapten Haddock. Karena dia banyak omong, mikir belakangan. Sumpah serapannya itu kan kepiting rebus dan segala macam ya. Saya ingat ya. Yang ketawa biasanya sekitar umur 55 ke atas. Banyak omong mikir belakangan, kemudian dia bimbang, ya kan? Tapi saya punya konten tentang foto ini, waktu dia jalan di atas air kemudian kejeblos. I think Tuhan Yesus tidak menegur dia sebenarnya. Bukan celaan. Meskipun dikatakan kenapa kau bimbang. Oke, that's another story, oke. Dia bimbang, dia berpikir duniawi. Baru saja mengatakan kau adalah anak Allah, ya kan? Matius 16, kemudian dia katakan, waktu Tuhan Yesus bilang dia akan disalib, no Tuhan. Terus Tuhan Yesus katakan kamu nyala iblis, ya kan? Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Allah. Kasar, menggunakan kekerasan di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus sudah bilang gak usah bawa pedang, dia cabut pedang, telinga orang copot. Amin, saudaraku. Nah inilah Petrus. Ya kan? Kadang-kadang impulsif bisa datang. Egosentrik, saya percaya pada saat mereka berdebat di Matius 20 tentang siapa yang terbesar, pasti yang ngomong yang paling gede suaranya, bacotnya adalah Petrus. Kalian mah anak bawang, gua ini apa di Bukit Transfigurasi gua apa jalan di atas air, yang lain enggak. Mana sertifikatnya jalan di atas air, enggak ada, nih gua doang, oke? Pasti dia paling yang terdepan untuk egosentrik. Amen, saudaraku. That's Peter. Nah kemudian puncaknya adalah menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya kan? Banyak orang berpikir menyangkal, kayak menyangkal doang, gak separah Yudas gitu. Saya mau buktikan kepada saudara menyangkal ini parah, saudara. Amen. Bapak Ibu pernah gak pergi reunian? Bapak reunian sama anak-anak SMA? Teman kuliah mungkin? Sampai di tempat itu, wah apa kabar, ngobrol banyak. Teman-teman pernah nanya, datang bersama istri kan. Itu siapa yang di sebelah lo? Enggak, ini suster. Kira-kira gimana nih? Harus diapain bapaknya? Disangkal itu sakit sekali, saudara. Amen. Saya pernah ngomong gini di tengah di sebuah gereja, ibu pendeta ada di sebelahnya, ibu penatuannya di sebelahnya lagi. Pada lu apain suami lu kok kayak gitu? Wah, gue pitas, gue panggang, gue kan. Wah, segala macam violence mulai muncul, saudara. Amen. So, this is Peter. Nah, Petrus ini, kalau untuk kacamata kita, he was totally unqualified. Nggak masuk hitungan. Ya kan? Saudara tahu gak momen di mana ini terjadi, dia menyangkal 3 kali, itu saudara yang pernah ke Israel, saudara lihat patungnya Petrus menyangkal Yesus di depannya rumah Kayafas kan. Saudara tahu malam hari itu Tuhan Yesus dilempar-lempar kan, dari Pilatus, Herodes, Kayafas, Anas, gitu-gitu kan. Nah, the momennya itu adalah pada saat dia keluar dari rumah Kayafas. Menyangkal yang ketiga kali, lalu ayam berkokok, terus Tuhan Yesus lewat. Dan pada saat Tuhan Yesus lewat, mata mereka terkunci saling lihat-lihatan. Di-capture lah, ini ada fotografer entah dari mana ini fotonya. Dan 1 detik kemudian dia memalingkan muka dari Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, pada saat Tuhan Yesus caught him in the moment, bagaimana ekspresi wajah Tuhan Yesus? Pemahaman saudara, gambar teologis pemahaman saudara tentang bagaimana sikap Tuhan terhadap orang gagal seperti ini, orang yang unqualified, orang yang brengsek, orang yang menyangkal, orang yang udah dididik capek-capek selama 3,5 tahun, lalu menyangkal dia, bagaimana wajah ekspresi sikap Tuhan Yesus, to me is one of the greatest revelation yang kita bisa punya hari ini. Kalau kita cenderung, aduh pet. Amen. Kok ada murid model kayak begini? Gue pitas juga lupa pecat, lain kali udah lah. Orang tipe-tipe Petrus ini gak usah dimasukin. Gue cari yang lain, Pet, sorry aja ya. No, I believe Tuhan Yesus wajahnya pada saat itu adalah, come on Petrus, you can do it. Gak ada ayatnya, tapi saya tahu dari mana. Karena kan Tuhan Yesus sudah prediksi sebelumnya. Petrus, iblis berusaha untuk menampi engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Dan setelah engkau insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berarti Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia punya penerimaan terhadap situasi ini. Dan kemudian kita akan lihat nanti cerita selanjutnya seperti apa. Dan the moment kita unqualified, merasa unqualified. Saya punya berita baik hari ini untuk Abah Love Kelapa Gading. Yesus tetap akan membuat engkau qualified. Haleluya. That's the message of the New Testament. The New Testament yang sebelumnya Old Testament adalah the covenant of the law. Sekarang the covenant of grace, right? Dan grace by definition adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Amin, saudaraku. Jadi jangan sekarang kita udah jadi anak Tuhan, udah melayani, udah memenangkan jiwa, udah merintis gereja, udah jadi pemimpin. We think based on that we are qualified. No, big no. Karena di dalam perjalanan kita seperti yang nanti kita akan lihat dengan Petrus, tetap ada hal-hal tertentu di mana kita struggle, ada brokenness,
kita nggak bisa berhasil dalam segala bidang. Ada satu bidang kita kemenangan, ada satu bidang yang lain we struggle. Ada satu lagi mengalami kemenangan, udah menang, habis itu terjadi lagi, dan kemudian kita harus percaya Tuhan lagi, we receive the undeserved favor untuk kita menang lagi. So, all in all, dalam perjalanan ini, He made me qualified. Amin, saudaraku. Saya ingin comot beberapa ayat, ini yang baru saya lihat justru beberapa bulan terakhir dari cerita ini. Oke, saya nggak bisa lihat bacaan yang dari sini, kecil sekali ya. Saudara lihat di sini, ada kata yang saya highlight kuning. Kata hamba perempuan itu, bukankah engkau juga murid orang ini? Dia katakan bukan. Oke? Dan dia katakan ini sebenarnya 2 kali. Coba, ada di sini. Simon Petrus masih berdiam, terus ada kata bukannya ada di kuningin juga nggak di sini? Nggak kelihatan. Ada kata bukannya, itu kuningnya hilang. Dia mengatakan bukan. Nah, saya mau pinjam terjemahan bahasa Inggris karena dikatakan dalam passage itu, I am not. Kamu muridnya bukan? I am not. Kamu kan memang muridnya? I am not. At least dia mengatakan kata bukan ini 2 kali, menyangkali 3 kali, tapi mengatakan kata ini I am not 2 kali. Nah, sudah tahu gak, penulis Alkitab kadang-kadang suka memberikan kode keras. Semua katakan kode keras. Ya, bahwa apa yang ditulis kali ini sebenarnya sebuah referensi terhadap sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Ada urutan kata kerja yang sama mungkin, atau ada gambar yang sama. Jadi dia akan mengatakan keduanya ini berhubungan loh. Keduanya ada paralelnya loh. Dan gak usah jauh-jauh, kita lihat momen sebelumnya. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada kata-kata begini. Para tentara datang, kemudian Tuhan Yesus tanya, siapa yang kalian cari? Yesus Kristus dari Nazaret katanya. Terus Tuhan Yesus bilang, akulah dia. Saudara tahu, dalam bahasa Inggris dikatakan I am. Kalau saudara dengar I am, saudara ingat apa? Keluaran 3 kan? Musa bertanya, kalau nanti orang Israel nanya, siapa yang ngutus aku, siapa? Namamu. I am the great I am. Baru habis itu dia katakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So, I am was in the garden. Siapa yang kalian cari? Yesus Kristus orang Nazaret. I am. Sudah tahu apa yang terjadi? Tentara itu semuanya rebah. Jadi saya menyimpulkan Tuhan kita tidak ditangkap. Dia menyerahkan diri. Orang yang mau nangkap itu cuma bilang I am, habis itu rebah. Gimana orang rebah bisa nangkap? He is our true superhero. Yesus Kristus. Amen. Dia udah tahu dia akan ditangkap, digantung, dibunuh, disiksa. Tapi dia tetap berjalan ke Yerusalem. Dia mengarahkan hatinya kepada Yerusalem. Karena dia sayang kepada saudara semua yang ada di Kelapa Gading tahun 2023 ini. Haleluya. I am. Kemudian ini bukan 1 kali, 2 kali. Aku udah bilang, akulah orangnya. Siapa yang kau cari? Yesus Kristus. I am. Jadi I am itu, I am-nya 2 kali. Yesus berkata I am because he know his strong identity. Di tengah bahaya sekalipun, dia tetap mengatakan I am, inilah my identity. Firm identity. Di tengah godaan, di tengah temptation, di tengah ancaman, kita tidak bisa rubah identitas kita. Kita harus tahu Yesus yang ada di dalam kita. Amen, saudaraku. Tetapi pada saat kita tidak, jadi pada saat cerita Petrus itu dimunculkan dan dia berkata I am not sampai 2 kali, itu adalah sebuah referensi terhadap Yesus yang mengatakan I am 2 kali. Dan di sini, this is the message of the gospel. Petrus adalah kita broken, kita unqualified, kita gagal, kita payah, kita gak punya kekuatan. Tetapi kita punya solusi, yaitu ada Yesus Kristus. With his identity. Let his identity becomes our identity. Let his qualification become our qualification. Amin, saudaraku. Nah, so saya percaya kita biasanya kalau lihat momen pemulihan Petrus selalu Yohanes 21 kan. Dimana dia ditanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebenarnya saya percaya, sebenarnya sebelum momen itu,
ada momen di mana Petrus juga dipulihkan secara pribadi. Peristiwanya nggak tercatat, tapi ada beberapa clue dari ayat firman Tuhan yang saya coba rangkum. Coba saya mau share sama saudara. Pertama di Markus 16, karena waktu kebangkitan malaikat berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada, ada kata kepada Petrus, dia di single out, dia diincer, zoom in. Kalau foto 12 murid ada, satu udah gugur, 11. Tuhan Yesus bilang, katakan kepada murid-muridku, berarti 11 kan? Tapi dia di zoom in, ini nih kamu ngomongin. Saudara kalau habis foto bareng, terus fotografernya bilang, ini udah benar atau belum? Saudara langsung lihatnya, saudara zoom in ke mukanya siapa? Dirimu. Betapa narsisnya kita, amin saudara. Langsung diri kita, oh gue kegendutan di sini, ulang lagi dong. Sekarang ada banyak tuntutan kepada fotografer, jangan gendut. Gitu, itu menjadi tuntutan. Nah, jadi katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus. Petrus disinggol Tuhan Yesus mengincar dia. Kemudian dikatakan, ada satu passage lagi di jalan menuju Emmaus kan ini. Lukas 24 kan. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ceritanya mana? Enggak ada. Tapi dia cuma bilang. Jadi itu circle around the news. Buat Tuhan Yesus menjumpai Petrus secara pribadi. Dan kemudian yang terakhir, Paulus bahkan ngomong juga. 1 Korintus 15. Waktu dia berkata, oh dia menampakkan diri kepada 11, menampakkan diri tanpa Thomas, kemudian dengan Thomas, kemudian kepada 500 orang. Kemudian ada kata-kata ini di ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada apa? Kefas. So I believe, nah this is the big story. Tuhan Yesus incer bukan untuk dihukum, tapi untuk dipulihkan. Haleluya. Kita ini sadar diri akan kegagalan kita. Dan kita seringkali condemn diri kita. Tapi remember this. When we fail, ada Tuhan yang ngincer kita. Bukan untuk menghukum. Bukan untuk ngejar kita untuk, oke, gue cabut berkat dia. Salah satunya, jargon-jargon tadi. Kalau nggak mengampuni, Tuhan kasih kanker. Saya bertanya, ini Tuhan yang mana ya? Not in my Bible. Yang adalah Tuhan yang memakukan segala penyakit di atas kayu salib. Dan dia is in the business of giving healing. Bukan penyakit. Saya percaya Tuhan tidak ada di sini untuk ngejar-ngejar kita untuk menghukum. Tapi dia ingin memulihkan kita. Kembali ke dalam kebenarannya. Dia menggunakan akibat-akibat kesalahan kita. Dan seringkali kita nggak bisa bedakan akibat kesalahan kita di dunia ini adalah konsekuensi, bukan hukuman Tuhan menurut saya. Setelah itu segala konsekuensi yang buruk, yang menghancur, bilang, oke, aku tetap sayang sama kamu, aku mau bawa kamu kembali. Haleluya, that's what happened to Peter. Dan sebab itu, saudara lihat panggilan dan pelayanan dipulihkan di tepi danau itu kan, dia menyangkal 3 kali, kemudian ini ada 2, dia ditanya ulang 3 kali, kemudian ada kata-kata ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan roti. Saudara perhatikan kata api arang. Tadi kita kelupaan untuk highlight ini. Pada saat Petrus menyangkal 3 kali, dikatakan ada api arang di sana. Itu masih ada di fotonya, fotografernya capture itu. Dan kemudian Tuhan Yesus pulihkan dia di api arang. Kode keras. Remember when you fail, I will restore you right there. Di api arang. Saudara ingat peristiwa ini di Danau Galilea kan, Yohanes 21, Danau Galilea. Mereka berusaha menangkap ikan semalaman tidak dapat ikan, terus Tuhan Yesus bilang pergi ke tempat yang dalam, dapat 2 boat penuh ikan. Kita kalau nggak teliti baca Alkitab, kita pikir adalah ada peristiwa yang sama diulang 2 kali. Sebenarnya 2 peristiwa berbeda, karena yang satu adalah Lukas 15. Pada saat Petrus baru pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan itulah panggilannya. Pada saat dia berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Itu pertama kali dia dipanggil menjadi penjala manusia. Tapi kemudian pada saat dia gagal segagal-gagalnya, Tuhan menjumpai dia di tempat yang sama, di peristiwa yang sama, semalam-malaman tidak mendapat ikan. Dikasih berkat 2
Baut penuh ikan. Dan kemudian ditanya 3 kali. Tuhan tahu bagaimana berbicara kepada kita. Zaman dulu gak ada PowerPoint, gak ada props. Gak ada contoh-contoh seperti Goal Sekolah Minggu sekarang bisa pakai karton dan sebagainya. Tuhan Yesus pakai the nature, the danau, and the api arang. Just to say, Peter, even though you think you are unqualified, you have failed miserably, I make you qualify again. Itulah message Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Amin, saudaraku. Petrus ini, tadi saya bilang dia orang yang sangat dablek. Saya mau rangkumkan hidupnya dalam 5 tahap. Dulu dia adalah seorang nelayan, ya kan? Kemudian Tuhan panggil dia dan menjadi murid. Dan kemudian, sudah tahu kegagalannya dia sebagai murid Tuhan Yesus tadi menyangkal itu. Dalam waktu 53 hari, dia berdiri di loteng Yerusalem, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan itu luar biasa, saudaraku. Banyak pendeta khotbah 3.000 kali, belum tentu ada yang bertobat. Petrus khotbah 1 kali, 3.000 bertobat. Dan saya hitung, Taman Getsemani, Yesus langsung disalib, 3 hari kemudian bangkit, 3. Menampakkan diri, membuktikan dia hidup 40 hari, 3 tambah 40. Setelah naik ke surga, suruh tunggu 10 hari lagi kan ternyata pencurahan Roh Kudus. 3 tambah 40 tambah 10, 53 hari. Tuhan Yesus bisa merubah kita, mentransformasi kita dalam 53 hari saja. Meskipun untuk kasus kita tidak selalu 53 hari. Wah, istri harus bersabar dengan suaminya bertahun-tahun, berabad-abad. Haleluya. But this is the God that we serve. Kita harus tahu, this is undeserving. Kita gak layak ini. Gak layak jadi pemimpin, gak layak jadi suami, gak layak jadi istri, gak layak jadi orang tua. Yang membuat kita memenuhi syarat adalah karya Kristus itu sendiri. Haleluya. Jadi solusinya Tuhan itu dia touch the heart. By the way, saudara tahu gak tadi yang Petrus mengatakan, aku akan mati bersamamu, kemanapun kau pergi aku akan... Saudara tahu gak semuanya ini kabur? Satu-satunya ada di kayu salib murid Tuhan Yesus itu siapa? John, Yohanes. Dan ciri-cirinya apa? Ini seperti kontras, saudaraku. Antara Petrus yang berkuar-kuar ngebacot dengan Yohanes. Dari mana dia dapat kekuatan untuk berdiri di depan salib, padahal yang lain semua ketakutan ditangkap dan ikut dibunuh juga. Dari mana Yohanes punya kekuatan ada di situ? Saudara pernah baca kalimat murid yang dikasih Yesus? 5 kali loh, saudara. Dan ternyata itu semua adanya cuma di Injil Yohanes. Poinnya apa? Poinnya adalah dia bilang, aku adalah murid yang dikasih Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, murid yang lain dikasih Yesus gak? Dikasih. Cuma mereka gak sadar, gak punya awareness bahwa mereka dikasih. Cuma Yohanes. So, saya pernah bikin postingan juga. Saya bilang begini, merasa dikasihi is power. Kalau gambar ini saudara bisa bawa pulang hari ini, yang saya share kepada saudara, saudara sebenarnya unqualified, tapi Tuhan Yesus membuat saudara qualified. Kalau gambar itu menjadi strong. Kalau saudara punya pewahyuan tadi seperti pada saat Petrus menyangkal 3 kali, kemudian Tuhan Yesus memandang dia, kemudian dia mengatakan, Petrus, I still love you. Wake up, you can do it. Move on. Maka itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Saudara terus akan datang kepada anugerahnya, datang kepada tahtanya, datang kepada kasihnya dan pertolongannya. Bukan malahan lari dari Tuhan karena malu, karena condemnation, karena kegagalanmu. Haleluya. Amen. Bilang sama sebelahmu sekarang, kamu disayang Tuhan Yesus. Kau tadi yang kiri, sekarang yang kanan. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Kamu disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya ingin tutup dengan ini. Pemain musik udah bisa maju ke depan? Yes, thank you. Kemudian dia menjadi apa? Penulis. Saya percaya dia buta huruf, tapi dia punya ghostwriter, Mark. Yohanes Markus yang bantuin dia. Dan yang terakhir saya ingin cerita, saya tutup dengan ini.
dia menjadi martir kan. Kalau ini gak ada di Alkitab, tapi ada di dalam tradisi gereja dan saya percaya ini benar. Petrus dalam pelayanannya akhirnya sampai ke Roma. Suatu hari ada penganiayaan yang begitu besar di seluruh kota Roma. Kaisar Nero membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen yang membakarnya. Ada penganiayaan yang besar, semua orang pada kabur. Petrus kemudian keluar dari kota Roma. Tuhan Yesus menjumpai dia. By the way, sebelum ke sini, saudara bisa lihat dableknya Petrus, masih even sudah dipulihkan. Saudara melihat konfrontasi dia bersama dengan Paulus di Galatia 2. Kok dia tiba-tiba rasul yang sangat terhormat itu menjadi munafik? Pada saat orang-orang dari Yerusalem datang, dia gak mau makan bareng dengan orang-orang yang Gentiles, orang-orang yang bukan Yahudi. Dibutuhkan seorang Paulus yang mengkonfrontasi dia. Betapa tidak stabilnya Petrus. Namanya dia seperti ilalang gitu kan. Tuhan jadikan dia seperti rock, seperti batu. Tapi lihat, di Roma pun dia kemudian kabur lagi. Tuhan Yesus menampakkan diri, mendatangi dia, memikul salib, mau masuk ke kota Roma. Lalu dia langsung tertemplak dan dia berkata, Tuhan, ada quote yang sangat terkenal kan, Quo vadis Domini. Hendak kemana engkau Tuhan? Terus Tuhan Yesus bilang, aku hendak ke kota Roma dan disalibkan sekali lagi. Langsung Petrus get the point. Dia balik, masuk ke kota Roma, ditangkap, disalibkan. Sebelum disalibkan dia bilang sama orang yang menyiksa dia, aku tidak layak disalibkan tegak seperti Tuhanku, tolong salibkan aku terbalik. Ini gambarnya. Bukan saja mati karena penyiksaan yang lain, tapi pembuluh darah di kepalanya semua pecah. Dan dia menjadi martir. He made it to the finish. The unqualified man, the most unqualified disciple. Kalau di antara kita yang merasa seperti ini, Petrus yang unqualified, his love membuat kita qualified. Haleluya saudaraku. Kau disayang oleh Tuhan Yesus. Amen hari ini. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mengiringmu semua hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, yes, kehendakku. Thank you Lord Jesus. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Yes Lord Jesus. Dan teguh bersama-Mu Bapa. Yes. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan. Katakan mengiringmu. Angkat tangan saudara kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku. Yes. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yes Lord. Pikiranku padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Engkau teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Saya berdoa untuk saudara pada pagi hari ini. Most of us, kebanyakan dari kita, sangat sadar diri terhadap kegagalan kita, terhadap kekurangan kita, struggle yang kita alami. Dan seringkali hal-hal itu terjadi membuat kita merasa terkondem. Seperti Tuhan menarik dia punya perkenan atas hidup kita. Seperti Tuhan merasa kamu belum cukup, kamu harus coba lagi. Coba lebih keras lagi. And then kita masuk ke dalam struggle, kedagingan kita, berusaha dengan kekuatan kita. Dan terus mengulangi, gagal lagi. Hari ini diberitakan kepadamu sebuah kabar baik.
Alkitab menggambarkan diri kita seperti Petrus yang gagal terus. I am not. Tetapi hari ini ada satu solusi yang luar biasa. Ada Yesus Kristus yang berkata I am. Dia ada di sana untuk memulihkan. Dia ada di sana mengejar kita, terus memburu kita, tidak pernah letih. Tapi dia ada di sana untuk memulihkan, memberi kekuatan lagi, mengajari kita di dalam kebenaran. Sesudah itu kita akan bertumbuh lagi di dalam ketaatan, kekudusan. Kita akan memanifestasikan roh yang melayani orang lain, menggunakan karunia-karunia rohani kita untuk membangun tubuh Kristus, untuk menjangkau orang berdosa. Tapi semua kekuatannya bukan karena kita di fire up, kamu harus menginjil, kamu harus, no. Tetapi dari kasih yang luar biasa. Saya mau beritakan kepadamu pada pagi hari ini bahwa merasa dikasihi is power. Saya mau berdoa ada power masuk dalam hatimu hari ini. Karena engkau tahu ada Yesus yang mengasihimu. Di tengah semua kegagalanmu, di tengah segala ketidaksempurnaan di dalam keluargamu, di dalam karaktermu, di dalam kepemimpinanmu. Hari ini adalah Yesus yang membuat engkau selalu qualified di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang ingin bersama dengan saya mengatakan, Yesus, thank you for making me qualified. Terima kasih engkau menjadi pemenuh syarat bagiku. Angkat tangan saudara bersama saya berdoa. Tuhan, kau melihat jemaatmu di tempat ini telah kau pakai secara luar biasa di Kelapa Gading. Orang-orang yang telah kau panggil dalam keselamatan. Hari ini kami di-empower dengan your love, Lord. Penerimaan engkau terhadap orang-orang gagal. Hari ini kami menjadi qualified karena karyamu di atas kayu salib. Bukan karena kebenaran kami. Bukan karena jumlah jiwa yang telah kami menangkan bagi engkau. Bukan karena pemuritan kami. Bukan karena kami berusaha. Tapi karena engkau sendiri Tuhan. Terima kasih semua yang struggle hari ini. Biarlah engkau berbicara kepada mereka. Aku berdoa engkau mendatangi mereka satu-satu. Engkau memeluk mereka Tuhan. Bisikan ke telinga mereka, I love you my son. I love you my daughter. Ada di sini yang hancur hati tentang anak-anakmu. Aku berdoa anak-anakmu dijaga oleh Tuhan. Bisnismu diberkati. Pelayananmu diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus beri suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Mengirim